Kenapa ya orang yang membawa kebenaran justru sering dianggap merugikan? Dan kenapa orang yang menolak kebenaran malah merasa dirinya benar? Fenomena ini ternyata sudah terjadi sejak zaman para nabi. Sebelum kita bahas, mari kita dengarkan firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Pada ayat 90, Allah menceritakan bahwa para pemuka kaum Nabi Syuaib berkata, "Jika kalian mengikuti Syuaib, kalian akan menjadi orang yang rugi." Menurut tafsir Ibnu Katsir, perkataan ini menunjukkan kesombongan, kekerasan hati, dan penolakan terhadap kebenaran. Mereka bukan hanya menolak, tapi juga menghalangi orang lain untuk mengikuti kebenaran. Sementara dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ucapan ini adalah strategi untuk menanamkan ketakutan dan keraguan di tengah masyarakat. Artinya, penolakan terhadap kebenaran seringkali bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau menerima. Pada ayat 91 dan 92, Allah menjelaskan akibat dari sikap mereka. Mereka ditimpa gempa yang sangat dahsyat hingga binasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, azab ini datang sebagai balasan atas kesombongan dan ancaman mereka kepada Nabi Syuaib. Sedangkan menurut tafsir Al-Misbah, kehancuran itu begitu total hingga sampai-sampai seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di sana. Dan yang paling penting, Allah menegaskan bahwa yang benar-benar rugi bukan pengikut Nabi, tapi justru orang yang mendustakan kebenaran. Pada ayat 93, Nabi Syuaib berkata, "Aku telah menyampaikan risalah Tuhanku dan menasihati kalian." Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, ada rasa ibadah dari Nabi Syuaib, dan yang kedua, tapi juga ada ketegasan bahwa azab itu memang pantas. Dalam tafsir Ibnu Katsir ditekankan bahwa tugas Nabi hanyalah menyampaikan dan memberi nasihat. Artinya, seorang pendidik tidak bertanggung jawab atas hasil, tapi atas proses penyampaian kebenaran. Pada ayat 94, Allah menegaskan sebuah sunatullah. Setiap kaum yang menolak Nabi akan diuji dengan kesulitan dan penderitaan. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ujian ini berupa kemiskinan, penyakit, dan kesulitan hidup agar mereka mau kembali kepada Allah. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ini adalah cara Allah mendidik manusia agar sadar dan merendahkan diri. Jadi, ujian itu bukan sekadar hukuman, tapi bisa jadi proses pendidikan dari Allah. Relasi dengan konsep pendidikan. Nah, dari penjelasan para mufasir tadi, kita bisa menarik konsep pendidikan yang sangat penting. Yang pertama, pendidikan kesabaran. Nabi Syuaib tetap sabar meskipun ditolak. Ini menunjukkan bahwa pendidikan membutuhkan kesabaran panjang. Yang kedua, pendidikan kejujuran. Larangan kecurangan dalam kisah ini menunjukkan bahwa pendidikan harus melahirkan manusia yang jujur dan adil. Ketiga, pendidikan pantang menyerah. Meskipun ditolak, Nabi Syuaib tidak berhenti berdakwah. Keempat, pendidikan tauhid. Dari seluruh ayat ini, inti ajaran tetap kembali kepada tauhid, yaitu mengajak manusia kembali kepada Allah dalam setiap kondisi. Kelima,
pendidikan melalui ujian. Kesulitan hidup adalah bagian dari proses pendidikan ilahi agar manusia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jadi, Quran Surah Al-A'raf ayat 90-94 mengajarkan bahwa kebenaran harus diperjuangkan, kesombongan bisa menghancurkan, dan ujian bisa menjadi cara Allah mendidik manusia. Sekarang pertanyaannya, ketika kebenaran datang kepada kita, apakah kita akan menerimanya atau menolaknya seperti mereka? Saya Tauhid Awaludin. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.